Ayat yang dimaksud berbunyi dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 204. Dan apabila Al-Quran dibacakan maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. Sekilas ayat ini tampak sederhana. Dengarkan dan diam ketika Quran dibaca. Tetapi dalam kacamata tasawuf, terutama dalam jalan penyucian jiwa tazkiyatun nafs yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakan, dari ayat ini menyentuh wilayah yang jauh lebih dalam, adab hati ketika menerima cahaya wahyu. Mari kita telusuri pelan-pelan, seperti orang menyingkap kabut di pagi hari. 1. Diamnya lidah, diamnya hati. Secara lahiriah, ayat ini memerintahkan diam ketika Al-Quran dibacakan. Namun dalam tadabur kalbu, diam bukan hanya pada mulut. Dalam tasawuf, ada 2 tingkat diam. Sukut al-lisan, diamnya lidah. Sukut al-qalb, diamnya hati. Banyak orang mampu diam secara fisik, tetapi hatinya masih ribut, penuh pikiran, hawa nafsu, dan penilaian. Menurut pendekatan rohani ala Ibnu Athaillah, rahmat Allah tidak turun ke hati yang bising oleh ego. Hati harus seperti permukaan air yang tenang agar mampu memantulkan cahaya langit. 2. Mendengar sebagai jalan ma'rifat. Dalam ilmu tasawuf, mendengar disebut sama mendengarkan dengan kesadaran batin. Ada 3 tingkat mendengar. 1. Mendengar dengan telinga, hanya suara ayat yang masuk. 2. Mendengar dengan akal, memahami makna tafsir. 3. Mendengar dengan hati, merasakan bahwa Allah sedang berbicara langsung kepadamu. Disinilah mulai terbuka pintu ma'rifatullah. Ketika ayat dibaca, seorang arif merasa, ini bukan sekadar bacaan manusia. Ini firman Tuhan yang sedang menegur, mengajar, dan memanggil jiwaku. 3. Rahmat turun pada hati yang siap. Ayat ini ditutup dengan kalimat, agar kamu mendapat rahmat. Rahmat di sini, dalam tafsir tasawuf, bukan hanya kasih sayang biasa. Ia adalah tajalib penyingkapan cahaya ilahi dalam hati. Menurut hikmah yang sering dinisbatkan pada ajaran Ibnu Athaillah, hati yang sibuk dengan dunia sulit menerima cahaya. Hati yang diam dan tunduk mudah menerima rahasia. Seperti tanah keras tidak menyerap hujan. Tanah lembut menyerap air dan menumbuhkan kehidupan. 4. Tazkiyatun nafs. Dalam ayat ini sebenarnya adalah latihan penyucian jiwa. Latihan itu terdiri dari 3 tahap. 1. Mendengar, membuka diri terhadap wahyu. 2. Diam, menyingkirkan ego dan hawa nafsu. 3. Turunnya rahmat, hati menjadi hidup oleh cahaya Allah. Jika dilakukan terus-menerus, hati berubah dari sekadar muslim menjadi arif billah, orang yang mengenal Allah. 5. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Dalam perspektif tasawuf, ayat ini mengajarkan satu rahasia besar. Ma'rifat tidak dimulai dari berbicara tentang Allah, tetapi dari diam di hadapan firman-Nya. Semakin banyak manusia bicara tentang Tuhan, belum tentu semakin dekat. Kadang justru kebalikannya. Para sufi mengatakan, saat Al-Quran dibaca, jangan hanya mendengar bacaanmu. Ayat yang dimaksud terdapat dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat ke-205. Maknanya kira-kira, dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Sekilas ayat ini seperti perintah berzikir, tetapi dalam pendekatan tasawuf, terutama jalan penyucian jiwa yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ayat ini sebenarnya menggambarkan metode batin menuju ma'rifatullah. Mari kita bedah seperti membuka lapisan-lapisan mutiara. 1. Dizikir bukan hanya di lidah, tapi di kedalaman hati. Ayat ini tidak berkata, ingatlah Tuhanmu dengan suara keras, tetapi dalam dirimu, fi nafsik. Para sufi memahami ini sebagai dizikir kalbi, dizikir hati. Ada 3 tingkat dizikir. 1. Dizikir lisan, lidah menyebut nama Allah. 2. Dizikir kalb, hati mulai merasakan kehadiran Allah. 3. Dizikir ser, rahasia jiwa, kesadaran tentang Allah menjadi terus-menerus. Menurut hikmah spiritual yang sering dikaitkan dengan Ibnu Athaillah, tujuan dizikir
bukan sekadar banyaknya lafaz, tetapi hadirnya Allah dalam kesadaran batin. Rendah hati. Kunci terbukanya ma'rifat. Ayat ini menyebut dua keadaan batin. Tadharu, kerendahan hati yang mendalam. Khauf, rasa takut penuh hormat kepada Allah. Dalam tasawuf, dua keadaan ini seperti dua sayap burung. Jika seseorang berzikir tanpa kerendahan hati, dizikir bisa berubah menjadi kesombongan spiritual. Ibnu Athaillah sering mengingatkan dalam hikmah tasawufnya, terkadang maksiat melahirkan kerendahan hati, sementara ketaatan melahirkan kesombongan. Rahasia ma'rifat justru terbuka pada hati yang merasa kecil di hadapan Tuhan. Sri, dizikir pelan, isyarat keintiman. Ayat ini juga menyebut tidak mengeraskan suara. Ini menarik sekali. Dalam perspektif sufi, dizikir pelan bukan berarti lemah, tetapi lebih intim. Bayangkan dua keadaan. Orang berteriak dari jauh, orang berbisik sangat dekat. Bisikan biasanya terjadi ketika jarak sudah sangat dekat. Para arif mengatakan, dizikir keras cocok untuk membangunkan hati yang tidur. Dizikir pelan cocok untuk hati yang sudah dekat dengan Allah. 4. Pagi dan petang, irama kosmis jiwa. Ayat ini menyebut waktu pagi dan petang. Secara spiritual ini bukan sekadar waktu fisik. Dalam perjalanan jiwa, pagi melambangkan kesadaran dan harapan, petang melambangkan perenungan dan kembali kepada Allah. Seorang salik pejalan spiritual menjaga zikirnya dalam dua keadaan itu, sehingga seluruh hidup menjadi lingkaran ingatan kepada Allah. 5. Lawan ma'rifat, kelalaian. Ayat ini ditutup dengan peringatan. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Dalam tasawuf, kelalaian ghaflah adalah tabir terbesar antara manusia dan Tuhan. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena hati manusia terlalu sibuk dengan dunia, seperti seseorang yang berdiri di bawah matahari, tetapi menutup matanya sendiri. Ayat terakhir dari surah Al-A'raf, yaitu ayat 206 dalam Al-Quran, berbunyi kira-kira. Sesungguhnya, orang-orang yang berada di sisi Tuhanmu tidak merasa sombong untuk menyembahnya. Mereka bertasbih, kepo-dunia, dan hanya kepo-dunia mereka bersujud. Ayat ini seperti penutup yang sangat halus. Tetapi jika ayat sebelumnya berbicara tentang dizikir, ayat ini menunjukkan buah dari dizikir itu sendiri. Dalam pendekatan penyucian jiwa tazkiyatun nafs yang sering dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ayat ini menggambarkan keadaan hati orang yang sudah mulai mengenal Allah. Ma'rifatullah, mari kita renungkan lapis demi lapis. 1. Dekat dengan Allah, tetapi tidak sombong. Ayat ini menyebut orang-orang yang di sisi Tuhanmu. Dalam tafsir lahiriah ini, merujuk pada malaikat. Namun, dalam tadabur tasawuf, para ulama sering melihatnya sebagai cermin bagi manusia. Semakin dekat seorang hamba kepada Allah, seharusnya semakin hilang kesombongannya. Logikanya agak terbalik dari psikologi manusia biasa. Manusia sering berpikir, semakin tinggi ilmu, semakin tinggi rasa diri. Semakin banyak ibadah, semakin merasa suci. Para sufi melihatnya berbeda. Semakin mengenal kebesaran Allah, semakin terasa kecilnya diri. Seperti seseorang yang berdiri di tepi samudra. Kesadarannya bukan tentang dirinya, tetapi tentang luasnya laut. Tasbih. Melihat kesempurnaan Allah. Ayat ini menyebut mereka bertasbih. Tasbih bukan hanya ucapan subhanallah. Dalam bahasa spiritual, tasbih adalah kesadaran bahwa Allah Maha Sempurna dan segala selainnya terbatas. Ketika hati menyadari ini, terjadi perubahan besar. Manusia berhenti mengagungkan dirinya. Manusia berhenti mengagungkan dunia. Yang tersisa hanya keagungan Allah. Dalam pandangan tasawuf, inilah salah satu tanda awal terbukanya ma'rifat. Sri. Sujud. Puncak penyerahan diri. Ayat ini diakhiri dengan sujud. Sujud bukan sekadar gerakan tubuh. Ia adalah simbol kosmis penyerahan diri. Perhatikan posisi sujud. Kepala yang paling mulia pada manusia diletakkan di tanah yang paling rendah. Ini seperti bahasa tubuh spiritual yang berkata, segala kemuliaan berasal dari Allah, bukan dari diriku. Para arif sering mengatakan bahwa sujud adalah titik terdekat antara makhluk dan pencipta. 4. Hubungan dengan tazkiyatun nafs. Dalam proses penyucian jiwa, manusia melewati beberapa lapisan batin. 1.
Gaflah, hati yang lalai. 2. Dizikir, hati mulai ingat Allah. 3. Khusyu, hati mulai tunduk. 4. Marifat, hati mengenal kebesaran Allah. Ayat ini menggambarkan tahap akhir, jiwa yang tunduk sepenuhnya tanpa kesombongan. Menurut pendekatan hikmah yang dikenal dari Ibnu Athaillah, tanda seseorang semakin dekat kepada Allah bukanlah banyaknya pengalaman spiritual, tetapi bertambahnya kerendahan hati. 5. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Hakikat yang tersirat dalam ayat ini sangat menarik. Makrifat bukan membuat manusia merasa istimewa, tetapi membuatnya merasa hambanya.